Setelah sebelumnya Xiaoyan berhasil menyerap esensi darah Phoenix kuno dan kembali ke kondisi normalnya, Feng Zhuze pun tampak merasa lega dan akhirnya bertanya, "Bocah, karena kau sudah pulih, bisakah kau segera memberitahuku di manakah gurumu saat ini?" Tinju Xiaoyan pun seketika menegang ketika mendengar pertanyaan dari Feng Zhuze itu. Di sisi lain, Muking Luan juga tampak tertarik. Bagaimanapun dia sangat ingin tahu latar belakang Xiaoyan, terutama sosok teman lama yang bahkan sampai membuat gurunya bertindak sejauh ini. Kilatan dingin pun perlahan melintas di mata Xiaoyan. Dengan nada serius dia lalu berkata, "Aku pikir Old Feng seharusnya juga mengetahui masalah yang telah menimpa guru di masa lalu." Meskipun mereka sangat dekat, tetapi Feng Zhuze memberitahu kalau dia sama sekali tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu Han Feng tiba-tiba mengumumkan kepada publik bahwa orang tua itu terkena serangan balik ketika sedang memperbaiki pil dan akhirnya tewas. Sebagai sosok yang paling dekat dengan Yalou, Feng Zhuze jelas tidak bisa mempercayai hal ini. Namun meski sudah mencari informasi ke seluruh tempat dan menginterogasi Han Feng berulang kali, dia sama sekali tak bisa menemukan adanya titik terang. Meskipun begitu, Feng Zhuze yakin hilangnya Yalou pasti berhubungan erat dengan murid pertamanya Han Feng. Setelah mendengar penjelasan Feng Zhuze, Xiaoyan pun perlahan menghela nafas berat dan memberitahu kalau Han Feng adalah orang yang sudah mengkhianati gurunya kala itu. Ekspresi Feng Zhuze pun seketika berubah menjadi gelap. Nafsu membunuh yang sangat padat pun terus melonjak dari tubuhnya begitu kata-kata Xiaoyan terdengar. Bagaimanapun dia sangat mengerti perlakuan semacam apa yang telah diberikan Yao Chen kepada Han Feng semasa hidupnya. Tidak disangka sosok yang Yalou anggap sebagai anak sendiri justru berkhianat dan menikamnya dari belakang. Sementara itu, Muking Luan yang mendengar nama Yao Chen pun tampak merenung sejenak dan akhirnya teringat kalau teman lama yang disebutkan Xiaoyan beberapa waktu lalu ternyata adalah Yao Zunze, sang ketua pavilion bintang jatuh yang belum pernah sekalipun menunjukkan dirinya di hadapan para murid pavilion. Keterkejutan pun dengan cepat melonjak di wajah Xiaoyan. Di masa lalu, Yalou tak pernah memberitahu kalau dia ternyata adalah ketua dari pavilion bintang jatuh yang sangat terkenal di dataran tengah. Karena gurunya menduduki posisi ketua, secara tidak langsung Xiaoyan bisa dianggap sebagai anggota dari pavilion tersebut. Dikarenakan masalah Yalou harus diutamakan, Feng Zhuze pun lantas mengesampingkan pembahasan ini dan berniat untuk mencari Han Feng secepat mungkin. Dia sangat yakin sosok pengkhianat itu seharusnya masih hidup sampai saat ini.